Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ummah Ainun. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin Allahumma amin. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya untuk like, share, dan subscribe terlebih dahulu. Kisah heroik Ali bin Abi Thalib dengan pedang Zulfikar di Perang Khandaq. Perang ini menjadi abadi dan masyhur dalam sejarah Islam, antara lain karena diikuti dengan turunnya firman Allah Ta'ala sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab. Untuk pertama kalinya dalam usia yang masih muda, kaum muslimin di Madinah dikepung oleh kurang lebih 10.000 orang pasukan musyrikin, yang terdiri dari berbagai suku dan kabilah. Pasukan itu diperkuat lagi oleh kaum Yahudi Banu Quraidah, yang mengkhianati perjanjian perdamaian dengan Rasulullah. Mereka ini bergabung dengan pasukan musyrikin yang membeludak dari Mekah guna mengepung kota Madinah. Peperangan tersebut dinamakan juga Perang Khandaq atau Perang Parit, karena untuk menanggulangi penyerbuan kaum musyrikin atas usul dan prakarsa Salman Al-Farisi. Dengan persetujuan Rasulullah, kaum muslimin menggali parit-parit yang cukup lebar dan dalam di sekitar pinggiran kota Madinah. Di Perang Khandaq ini, keampuhan dan ketangkasan Ali bin Abi Thalib juga teruji dalam perang tanding melawan seorang pendekar Quraisy yang terkenal ulung, yaitu Amr bin Abduwud al-Amiri. Al-Hamid al-Husaini dalam bukunya berjudul Sejarah Hidup Imam Ali bin Abi Thalib, menggambarkan Amr seorang prajurit berkuda yang gesit dan lincah bermain pedang dan tombak. Dengan congkak dan sombong, si kafir ini berani maju ke depan menyeberangi parit pertahanan kaum muslimin. Sambil membanggakan kebolehannya seperti sembilu yang sangat mengiris-iris hati kaum muslimin, tetapi mereka tetap diam, dengan darah muda yang mendidih laksana lahar yang menyembur. Ali bin Abi Thalib tidak tahan lagi menahan gejolak hatinya. Mendengar penghinaan yang sangat menyakitkan itu, Sayyidina Ali pun mendesak lagi kepada Rasulullah, dan berkata, "Biarlah saya yang menghadapinya ya Rasulullah." Tetapi Rasulullah kembali memerintahkan supaya Ali duduk dan tenang, sebab yang akan dihadapinya bukan sembarang orang. Dengan perasaan yang sudah terbakar dan dengan nada geram, Ali berusaha meyakinkan Rasulullah bahwa ia sanggup melawan dedengkot kaum musyrikin itu. Mengingat tekad Ali bin Abi Thalib yang begitu bulat, dan mengingat pula perlu membangkitkan keberanian kaum muslimin, akhirnya Rasulullah memberi izin dan restu kepada saudaranya itu untuk tampil ke depan. Dengan hangat, Ali menyambut persetujuan dan izin Rasulullah. Ia segera meloncat ke depan dan menantang tantangan seorang lawan yang bukan sembarangan. Dengan mengenakan baju besi dan menghunus pedangnya yang tersohor dengan nama Zulfikar. Dan Ali pun maju dengan ayunan langkah yang tegap dan diiringi doa Rasulullah. "Ya Allah, dia adalah saudaraku dan putera pamanku. Janganlah kau biarkan aku seorang diri tanpa dia. Sesungguhnya engkau tempat aku berserah diri yang sebaik-baiknya." Setelah berhadap-hadapan dengan Amr, tanpa perasaan gentar sedikit pun Ali bertanya kepada Amr, "Hai Amr, bukankah engkau pernah berjanji bahwa engkau akan menerima ajakan seorang dari Quraisy untuk menempuh salah satu di antara dua jalan hidup?" Kata-kata Ali ini diucapkan dengan suara lantang yang memecahkan kesunyian garis pertempuran. Hampir semua mata dua pasukan yang siap tempur tertuju kepada dua sosok tubuh yang sedang berhadap-hadapan. Amr bin Abduwud yang sudah cukup usia, garang dan banyak pengalaman menghadapi perang tanding kini bertatap muka dengan seorang anak muda yang berdiri tegak di hadapannya. Pemuda pemberani, jantan dan perkasa, berbaju besi dengan pedang terhunus di tangannya. Terlihat Ali sungguh anggun kelihatannya. Konfrontasi antara dua orang itu melambangkan konfrontasi dari dua kekuatan yang berlawanan. Kekuatan lama yang sudah lapuk dan kekuatan baru yang sedang tumbuh, yaitu kekuatan jahiliyah dan kekuatan Islamiyah. Mendengar pertanyaan yang bernada desakan itu, dengan cepat, Amr menyahut, "Aku tidak membutuhkan itu. Kalau begitu mari kita mulai bertanding," tantang Ali sambil siaga menghadapi gerakan Amr. Tantangan Ali itu diremehkan saja oleh Amr. "Aku tak suka menumpahkan darahmu. Karena ayahmu itu teman karibku," ucap Amr. Tanpa memperdulikan ucapan Amr, Ali dengan perasaan tak sabar lagi berkata, "Demi Allah, aku justru ingin membunuhmu wahai Amr." Ucapan itu ternyata membangkitkan amarah dan meluapkan emosi Amr. Cepat saja darah perang yang mengalir dalam tubuh Amr mendidih.
Naluri keprajuritannya secara cepat menyentahkan gerak refleksi dan langsung menyerang Ali. Demikian gesit dan tangkasnya Amr mengayunkan pedang dengan dorongan tenaga yang luar biasa. Tetapi, Ali tidak kalah tinggi nalurinya dan gerak refleksinya. Amr yang sejak semula meremehkan lawan, ternyata sia-sia belaka dalam mengerahkan segala jagoan Quraisy itu tersungkur tidak bangkit kembali. Banyak orang dari kedua pasukan terkesima. Hampir saja mereka tidak mempercayai apa yang sudah terjadi. Baru setelah Ali menyerukan takbir, kaum muslimin menyambutnya dengan mengumandangkan kebesaran Allah. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib kembali menghampiri Rasulullah. Dengan perasaan haru dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, Rasulullah mengeluarkan pernyataan singkat, perang tanding yang dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib melawan Amr itu perbuatan mulia. Terbunuhnya jagoan Quraisy ini belum menyelesaikan jalannya perang Khandaq, namun cukup menimbulkan kegoncangan yang hebat di kalangan pasukan musyrikin. Semangat pasukan penyerbu makin merosot, setelah harapan mereka untuk dapat menerobos sangat tipis. Dalam keadaan seperti itu terjadilah angin ribut dan hujan deras diiringi suara petir sambar menyambar. Tenda-tenda dan perkakas-perkakas masak kaum musyrikin beterbangan dilanda angin kencang. Di tengah-tengah hembusan angin puyuh seribut itu, Abu Sofyan yang dalam perang Khandaq ini bertindak selaku pimpinan pasukan penyerbu, berkata kepada anak buahnya, "Saudara-saudara, kita tak perlu lama lagi tinggal di tempat ini." Lalu Abu Sofyan dan rombongan pun secara bergelombang meninggalkan tempat dan kembali ke Mekah. Keesokan harinya sudah tak ada lagi seorang Quraisy atau Yahudi yang masih tinggal. Semuanya sudah jauh meninggalkan parit. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita selalu diberi kesehatan untuk selalu beribadah kepada Allah. Dan apabila ada kata dan penulisan yang salah, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.